Hadirin undangan yang terhormat, sedang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia segera dimulai. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Ujian untuk memperoleh gelar doktor pada program studi ilmu kedokteran dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya buka. Saudara calon doktor, sidang terbuka promosi doktor akan mengajukan pertanyaan atas disertasi saudara yang berjudul Peran Faktor Genetik dan Epigenetik terkait resistensi clopidogrel terhadap kejadian kardiovaskuler mayor pada pasien sindrom koroner akut pasca intervensi koroner perkutan. Selanjutnya saya persilakan promotor Dr. Ina Susianti Timan, SP Patologi Klinik Konsultan Mars untuk memulai acara ujian. Silakan Dr. Ina. Terima kasih Bapak Ketua Sidang, Prof. Ari. Saudara calon doktor, saya persilahkan membacakan secara singkat ringkasan disertasi selama 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat promotor Dr. Ina Susianti Timan, SPPKK Mars, perkenankan saya menyampaikan ringkasan dari disertasi saya sebagai berikut. Saat ini, sindrom koroner akut merupakan masalah kesehatan nasional karena tingginya angka morbiditas, mortalitas, dan beban biaya kesehatan yang dibutuhkan. SKA merupakan penyebab kematian nomor 1 di dunia, insidennya mencapai peringkat 2 dengan beban biaya kesehatan tertinggi di Indonesia. Intervensi koroner perkutan dan terapi antiplatelet antara lain clopidogrel merupakan tata laksana yang direkomendasikan pada pasien SKA. Meskipun demikian, masih terdapat risiko kejadian kardiovaskular mayor atau KKM pasca IKP. Salah satu studi di RSCM mendapatkan KKM dalam 3 bulan pasca IKP sebanyak 29,3%. Berdasarkan studi KAPRI, terapi antiplatelet sebagai clopidogrel terbukti menurunkan risiko KKM. Clopidogrel merupakan prodrug yang diaktifkan menjadi metabolit aktif oleh enzim sitokrom P450 di hati, salah satunya CYP2C19. Clopidogrel bekerja dengan menginhibisi reseptor ADP P2Y12 di trombosit sehingga mencegah agregasi trombosit. Jika respon terhadap clopidogrel adekuat, maka kemungkinan tidak terjadi KKM. Namun jika tidak adekuat, bisa mengalami KKM. Studi di Rumah Sakit Harapan Kita dan RSCM mendapatkan resisten clopidogrel yang cukup tinggi, yaitu 36% dan 25%. Metabolisme dan kerja clopidogrel berperan pada resisten clopidogrel yang mungkin dipengaruhi oleh faktor genetik dan epigenetik. Faktor genetik yang mungkin berpengaruh adalah polimorfisme STAR2 dan 3 gen CYP2C19 dan polimorfisme A57T gen P2Y12. Faktor epigenetik yang mungkin berpengaruh adalah metilasi DNA gen CYP2C19 dan P2Y12 serta ekspresi dari MIR26A. Sebagai identifikasi masalah, ingin diketahui hubungan antara faktor genetik dan epigenetik dan resisten clopidogrel, faktor-faktor yang berhubungan dengan resisten clopidogrel dengan KKM, faktor genetik dan epigenetik terhadap KKM, dan faktor-faktor yang berhubungan dengan KKM pada pasien SKA pasca IKP. Hipotesis yang diajukan adalah faktor genetik dan epigenetik berhubungan dengan resisten clopidogrel berhubungan dengan KKM, serta faktor genetik dan epigenetik berhubungan dengan KKM. Berikut merupakan kerangka konsep: umur, jenis kelamin, status gizi, hipertensi, diabetes mellitus, dan merokok, dan dislipidemia memengaruhi SKA. Pasien SKA dilakukan IKP dan pemberian DEPT, salah satunya clopidogrel. Respon terapi clopidogrel dapat inadekuat sehingga dikatakan resisten clopidogrel. Sedangkan variabel bebas yang diteliti adalah faktor genetik polimorfisme gen CYP2C19 dan P2Y12, serta faktor epigenetik yang diteliti adalah metilasi DNA dari gen CYP2C19 dan P2Y12 dan ekspresi MIR26A. Juga merokok di sini terlihat dapat mempengaruhi resisten clopidogrel. Dosis, kepatuhan, dan interaksi dapat mempengaruhi juga, namun di sini tidak diteliti. Dari resisten clopidogrel dapat terjadi retrombosis atau restenosis yang berujung pada KKM. Adapun faktor yang mempengaruhi KKM adalah usia, jenis kelamin,
status gizi, hipertensi, diabetes mellitus, dislipidemia, maupun gangguan fungsi ginjal. Penelitian ini menggunakan desain potong lintang untuk analisis resisten clopidogrel. Jadi pada pasien dilakukan pemeriksaan polimorfisme gen CYP2C19 dan P2Y12 dengan QRT-PCR. Metilasi DNA gen CYP2C19 dan P2Y12 dengan metode konversi bisulfit, ekspresi Mirna 26A dengan QRT-PCR, serta agregasi trombosit dengan memakai metode LTA, yang dikatakan resisten jika lebih dari 59%. Kemudian dilakukan analisis desain kohort prospektif pada analisis KKM dalam waktu 1 tahun dengan menilai apakah ada angina pectoris, IMA rekuren, stroke, dan kematian. Besar sampel berdasarkan pada perhitungan rule of thumb didapatkan 200 orang. Sampel yang diambil adalah pasien pasca IKP yang mendapatkan terapi clopidogrel dan berobat ke poliklinik Rumah Sakit Jantung Harapan kita dari bulan September 2018 sampai dengan Juni tahun 2020. Subjek diambil darah vena dan dimasukkan ke dalam natrium sitrat dan EDTA untuk dilakukan pemeriksaan yang tersebut di atas. Semua data akan dianalisis dengan IBM SPSS versi 20. Hasil, secara umum subjek penelitian adalah laki-laki obes berusia kurang dari 60 tahun, mengalami hipertensi, tidak diabetes mellitus, tidak memiliki riwayat keluarga penyakit jantung koroner, memiliki kebiasaan merokok, dan tidak dislipidemia. Dari hasil pemeriksaan laboratorium, subjek kebanyakan memiliki kolesterol total normal, HDL rendah, LDL tinggi, trigliserida normal, HB normal, leukosit tinggi, dan EGFR yang normal. Berikut merupakan hasil pemeriksaan genetik dan epigenetik, bahwa mayoritas merupakan homozigot wild type pada CYP2C19 dan P2Y12, hipometilasi CYP2C19 dan hipermetilasi P2Y12, dan ekspresi MIR26 upregulated. Berikut adalah hasil uji ketelitian within run, didapatkan bahwa angkanya masih di bawah angka yang diperbolehkannya, itu CP-nya 10-20, yang kami dapatkan 2 sampai dengan 7,5. Selanjutnya, didapatkan proporsi yang resisten 49,8%. Jadi kalau di Eropa ini hasil penelitian kami lebih tinggi, tetapi di Asia bisa didapatkan di penelitian lain sampai dengan 65%. Mengenai hubungan faktor demografi dengan resisten clopidogrel tidak didapatkan hubungan. Sedangkan mengenai faktor risiko kardiovaskular dengan resisten clopidogrel didapatkan bahwa merokok berhubungan dengan resisten clopidogrel. Jadi tetapi dalam penelitian ini terlihat bahwa merokok merupakan faktor protektif. Hasil ini sejalan dengan penelitian post-hoc dari Capri yang mendapatkan peningkatan respons clopidogrel pada pasien yang merokok. Jadi merokok merupakan inducer kuat dari isoenzim CYP2A2 dan CYP2B6 yang predominan pada biotransformasi oksidatif clopidogrel. Adapun CYP2A2 menyusun 10% dari CYP di hati. Di sisi lain, rokok dikatakan tidak meningkatkan aktivasi dari enzim CES1 yang berperan pada inaktivasi clopidogrel. Oleh karena itu, rokok lebih mengarah pada peningkatan respon terhadap clopidogrel. Sedangkan mengenai hubungan hasil laboratorium dengan resisten clopidogrel tidak didapatkan adanya hubungan. Kemudian akan dijawab apakah terdapat hubungan antara polimorfisme CYP2C19 dan P2Y12, metilasi DNA gen CYP2C19 dan P2Y12, dan ekspresi MIR26 ada resisten clopidogrel. Dari hasil ini, didapatkan metilasi DNA gen CYP2C19 berhubungan dengan resisten clopidogrel. Hipometilasi CYP2C19 berhubungan dengan peningkatan risiko resisten clopidogrel. Ekspresi MIR26A juga berhubungan dengan resisten clopidogrel. Ekspresi MIR26A upregulated berhubungan dengan peningkatan risiko resisten clopidogrel. Hal ini sejalan dengan penelitian Sukmawan sebelumnya yang mendapatkan hipometilasi CYP2C19 beresiko tinggi mengalami resisten clopidogrel. Metilasi suatu gen mengenai CpG di bagian intragenik atau di badan gen atau di bagian promotor. Jadi semakin tinggi metilasi biasanya ekspresi gen akan menurun. Namun metilasi yang terjadi pada intragenik akan meningkatkan ekspresi gen yang disebut dengan methylation paradox.
Diketahui bahwa metilasi gen CYP2C19 berada di intragenik, sehingga hipometilasi CYP2C19 justru menurunkan ekspresi isoenzim tersebut dan meningkatkan kemungkinan risiko resisten. Berbeda dengan CYP2C19, metilasi DNA P2Y12 berada di promotor sehingga hipometilasi akan meningkatkan ekspresi gen reseptor ADP. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan Su dan Lee, kemungkinan ada faktor lain yang memengaruhi metilasi seperti adanya faktor demokrasi, lingkungan, gaya hidup, dan makanan. Mengenai ekspresi MIR26A dan akan meregulasi ekspresi protein PASP yang meningkat pada kelompok resisten clopidogrel. PASP mencerminkan aktivitas reseptor ADP, semakin tinggi PASP maka semakin akan terjadi defosforilasi sehingga akan memicu agregasi trombosit. Polimorfisme dari STAR2 dan TRI berhubungan dengan aberrant splicing dan stop codon prematur sehingga menyebabkan aktivitas enzim akan menurun. Polimorfisme tersebut tidak berhubungan dengan resisten clopidogrel kemungkinan karena cukup banyak perokok pada subjek ini sehingga dapat meniadakan efek polimorfisme sehingga tidak terjadi resisten clopidogrel. Adapun polimorfisme P2Y12 yang dihubungkan dengan resisten clopidogrel belum pernah diteliti. Resisten clopidogrel bersifat multifaktorial dan interaksi mungkin dipengaruhi oleh obat-obat CCB, PPI, dan SSRI, dan statin yang dapat mempengaruhi resisten clopidogrel. Selanjutnya bahwa ada pengaruh dari bioavailabilitas obat dan masih banyak pengaruh gen lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Kemudian akan dijawab faktor-faktor apakah yang berhubungan dengan resisten clopidogrel. Dari model akhir analisis multivariat, didapatkan bahwa merokok, ekspresi MIR26A, dan metilasi CYP2C19 berhubungan dengan resisten clopidogrel. Kebiasaan merokok berhubungan paling kuat dengan resisten clopidogrel. Selain itu didapatkan persamaan probabilitas resisten clopidogrel dengan model prediksi seperti di dalam slide. Tabel ini menunjukkan bahwa probabilitas resisten clopidogrel dalam persen, probabilitas paling tinggi jika pasien tidak merokok, MIR26A upregulated, dan terjadi hipometilasi CYP2C19 adalah sebanyak 74,84%. Dari beberapa penelitian, merokok dan DM juga menjadi prediktor penting, dan resisten clopidogrel bersifat multifaktorial, baik dari aspek klinis maupun laboratoris. Proporsi KKM pada penelitian ini 14,9% dengan KKM terbanyak adalah kematian. Mengenai hubungan faktor demografi dengan KKM didapatkan jenis kelamin dan usia lebih dari 60 tahun menjadi faktor prediksi. Perempuan terutama yang menopause memiliki rasio testosteron estrogen yang rendah, gangguan profil lipid, protrombosis, protrombin yang meningkat, antikoagulan menurun, akumulasi adiposa visceral, risiko DM, gagal jantung, dan hipertensi. Namun berbeda dengan beberapa penelitian di Asia yang mendapatkan laki-laki lebih berisiko, tetapi di dalam penelitian ini wanita yang lebih dari 60 tahun yang lebih berisiko untuk mendapatkan KKM. Seperti kita ketahui bahwa usia tua berisiko lebih tinggi untuk mengalami KKM, kemungkinan disebabkan karena tingkat keparahan penyakit jantung koroner, adanya komorbiditas, dan kematian akan meningkat seiring bertambahnya usia. Mengenai hubungan faktor risiko kardiovaskular dengan KKM tidak didapatkan hubungan. Mengenai hubungan hasil laboratorium dengan KKM didapatkan bahwa EGFR yang rendah dan leukosit yang tinggi berhubungan dengan KKM. EGFR yang rendah menunjukkan gangguan ginjal yang merupakan prediktor independen kematian. Disfungsi ginjal juga berhubungan dengan inflamasi derajat terendah, stres oksidatif, dan aktivasi RAAS. Pada pasien CKD juga mungkin adanya peningkatan homocysteine, CRP, fibrinogen, dan Lp(a). Faktor hemodinamik yang juga berperan seperti overload cairan dan overload tekanan sehingga menyebabkan kerusakan miokardium. Sedangkan leukosit yang tinggi sebagai menunjukkan inflamasi juga merupakan pemain kunci pada KKM. Leukosit tinggi mengakibatkan penurunan respon terhadap antitrombotik, penurunan perfusi miokardium, keadaan hiperkoagulasi, peningkatan stres oksidatif, dan penurunan fungsi kontraksi ventrikel. Leukosit pada analisis bivariat tidak menunjukkan hubungan kemungkinan
dipengaruhi oleh faktor analisis statistik seperti data bersifat kompleks, proporsi tidak seimbang atau leukosit tinggi dan rendah, serta interaksi variabel lainnya. Tidak didapatkan adanya hubungan antara resisten clopidogrel dengan KKM. Hasil penelitian ini sejalan dengan Agajani bahwa resisten clopidogrel harusnya mengakibatkan trombogenitas tinggi yang berperan pada patogenesis SKA dan KKM. Perlu diingat, resisten clopidogrel bersifat multifaktorial. Pada penelitian ini hanya faktor metilasi DNA CYP2C19, ekspresi MIR26A yang berhubungan dengan resisten clopidogrel sehingga dapat mempengaruhi penelitian pada KKM. Kemudian akan dijawab, apakah terdapat hubungan antara polimorfisme gen CYP2C19 P2Y12, metilasi DNA gen CYP2C19 P2Y12 dan ekspresi MIR26A dengan KKM? Polimorfisme STAR2 dan 3 pada gen CYP2C19 berhubungan dengan KKM. Mutant carrier polimorfisme tersebut memiliki risiko yang lebih tinggi dalam mengalami KKM. Pada penelitian ini, polimorfisme gen CYP2C19 kemungkinan tidak berhubungan langsung dengan resisten clopidogrel, tetapi polimorfisme dari STAR2 dan 3 ini mengakibatkan peningkatan interleukin 6 dan CRP. Jadi di dalam suatu sistem xenobiotik yang diperantai oleh enzim sitokrom P450 oksigenase yang salah satunya adalah CYP2C19. Sistem ini akan mengontrol stres oksidatif, inflamasi, tonus vaskular hemostatis, jejas iskemia reperfusi, asam arkidonat diubah menjadi regioisomer asam epoksi eikosatrinoid atau IIT. IIT ini akan bersifat sebagai antiinflamasi, vasodilatasi, protektif iskemik jantung dan otak, dan berhubungan dengan sistem sindroma metabolik. Jika terdapat polimorfisme pada CYP2C19, fungsi katalitik enzim akan berkurang, sehingga IIT juga akan berkurang. Selanjutnya, kemudian akan dijawab, faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan KKM? Dari model akhir analisis multivariat, didapatkan bahwa leukosit, EGFR, dan polimorfisme STAR2 dan 3 gen CYP2C19 berhubungan dengan KKM. Leukosit berhubungan paling kuat dengan KKM, selain itu didapatkan persamaan hazard rasio KKM dengan model prediksi seperti yang terlihat di dalam slide. Tabel ini menunjukkan bahwa hazard rasio KKM dinyatakan dalam kelipatan. Hazard rasio paling tinggi adalah jika pasien memiliki leukosit tinggi, EGFR rendah, dan karier mutant polimorfisme gen CYP2C19 yang didapatkan 80 kali. Dari beberapa penelitian, inflamasi dan stres oksidatif berperan penting pada progresi KKM dan perlu diingat KKM bersifat multifaktorial. Berikut merupakan usulan algoritma terapi antiplatelet pasien SKA pasca IKP. Jadi pasien SKA pasca IKP yang tidak merokok dan berisiko tinggi resisten clopidogrel dilakukan pemeriksaan epigenetik. Jika terdapat salah satu saja hipometilasi CYP2C19 dan ekspresi MIR26A upregulated, probabilitas resisten clopidogrel menjadi lebih dari 50%. Oleh karena itu, perlu dilakukan penggantian clopidogrel menjadi obat-obat yang lain. Bisa diberikan prasugrel, yaitu obat yang merupakan prodrug, tetapi melalui enzim pengaktif CYP3A4. Dan yang selanjutnya adalah obat ticagrelor, yaitu langsung berbentuk zat aktif. Kekuatan penelitian, terdapat kebaruan penelitian yang menghubungkan faktor genetik dan epigenetik dan resisten clopidogrel dan KKM yang dinilai secara kohort prospektif. Penentuan resisten clopidogrel dan faktor yang berhubungan berpotensi dapat diterapkan pada pelayanan pasien. Kemudian, pemeriksaan agregasi trombosit dengan LTA cukup ekonomis sehingga bisa diterapkan. Keterbatasan penelitian adalah metode LTA yang memiliki kekurangan, jangka waktu follow-up yang mungkin kurang lama, dan kurangnya memperhatikan interaksi obat lain yang tidak kami teliti. Simpulan penelitian, polimorfisme gen CYP2C19 dan P2Y12 serta metilasi DNA gen P2Y12 tidak berhubungan dengan resisten clopidogrel pada pasien SKA pasca IKP. Metilasi DNA gen CYP2C19 dan ekspresi MIR26A berhubungan dengan resisten clopidogrel pada pasien SKA pasca IKP. Hipometilasi CYP2C19 memiliki resiko resisten clopidogrel lebih tinggi daripada hipermetilasi. Ekspresi MIR26A upregulated memiliki resiko
resisten clopidogrel lebih tinggi daripada MIR26A down-regulating. Faktor-faktor yang berhubungan dengan resisten clopidogrel pada pasien SKA pasca IKP adalah kebiasaan merokok, metilasi DNA gen CYP2C19, dan ekspresi MIR26A. Polimorfisme gen CYP2C19 berhubungan dengan KKM pada pasien SKA pasca IKP. Karir mutan polimorfisme star 2 dan 3 gen CYP2C19 memiliki risiko KKM lebih tinggi daripada homozigot wild type. Polimorfisme gen P2Y12 metilasi DNA gen CYP2C19 dan P2Y12 ekspresi MIR26A serta resisten clopidogrel tidak berhubungan dengan KKM dalam 1 tahun pada pasien SKA pasca IKP. Faktor-faktor yang berhubungan dengan KKM dalam waktu 1 tahun pada pasien SKA pasca IKP adalah polimorfisme star 2 dan 3 gen CYP2C19, jumlah leukosit dan EGFR. Saran untuk selanjutnya mungkin memerlukan waktu follow-up 1 tahun dengan sampel yang lebih besar untuk melihat sebab akibat antara resisten clopidogrel dengan KKM. Perlu diperhatikan interaksi clopidogrel dengan yang lainnya dan kepatuhan pasien. Tingginya proporsi resisten clopidogrel memerlukan pemantauan agregasi trombosit, penggantian clopidogrel menjadi prasugrel dan ticagrelor perlu dilakukan pada pasien SKA pasca IKP dengan resisten clopidogrel. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sebelum kita memulai ujian, saya ingin bertanya dulu kepada saudara, apakah saudara siap untuk menjawab pertanyaan dari para penguji? Insya Allah siap, Prof. Terima kasih, Dr. Astuti. Baiklah, pada kesempatan pertama saya persilakan kepada Profesor Dr. Suhendro, penyakit dalam konsultan penyakit tropik infeksi untuk mengajukan pertanyaan dan sanggahannya. Silakan, Prof. Suhendro. Ya, baik, terima kasih Bapak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Astuti Yantini dan keluarga atas selesainya penelitian dokter hingga ujian promosi pada pagi hari ini. Pertanyaan saya sehubungan dengan usulan algoritme terapi antiplatelet pada pasien dengan sindrom koroner akut pasca pemangsangan stent atau intervensi koroner berdasarkan hasil pemeriksaan epigenetik. Dari algoritma tersebut, pasien dengan sindrom koroner akut pasca pemasangan stent atau intervensi koroner perkutan dan pasien tersebut tidak merokok dan dianggap berisiko tinggi clopidogrel apabila ada hipometilasi CYP2C19 dengan probabilitas hampir 60% ya, atau ekspresi mRNA 26A upregulated probabilitasnya hampir 60%. Dari hasil data, sedangkan kalau kombinasi hampir 75%. Dari data tersebut, kalau kita lihat masih mungkin probabilitas tidak berisiko tinggi, menurut saya tidak berisiko tinggi terhadap resistensi clopidogrel dengan kalau kita melihat hasil itu ya, karena masih ada sebagian kecil dari hasil hipometilasi misalnya atau ekspresi Mirna gitu yang mungkin tidak berisiko tinggi resistensi clopidogrel. Nah, pertanyaan saya adalah apakah masih diperlukan apabila kita menemukan pasien SKP pasca IKP tidak merokok dan ditemukan hasil-hasil tersebut ya yang tadi saya sampaikan, masih diperlukan pemeriksaan klinis maupun pemeriksaan penunjang tambahan ya untuk meningkatkan kemungkinan resistensi clopidogrel atau langsung apabila kita temukan hipoventilasi, ekspresi upregulated atau kombinasi langsung kita ganti antiplatelet tersebut. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Suhendro yang akan saya jawab sebagai berikut. Jadi menurut saya kalau tadi ditanyakan misalnya dengan melihat angka yang cukup tinggi dengan misalnya setelah dilakukan pemeriksaan terdapat hipometilasi dengan probabilitas 60% dan
juga misalnya kalau ditambah dengan kelainan epigenetik yang lainnya, probabilitasnya akan meningkat menjadi mendekati 75%. Menurut saya itu harus sudah, menurut saran saya adalah harus sudah diberikan pengganti daripada clopidogrel. Tetapi Prof, kalau misalnya untuk pasien-pasien yang belum diketahui, kita masih memerlukan lagi pemeriksaan agregasi trombosit. Jadi dari agregasi trombosit itu kita misalnya akan memeriksa lagi lebih lanjut, itu lebih baik. Karena kenapa? Dari hasil penelitian ini saya mendapatkan hampir 50% bahwa pasien itu di Rumah Sakit Jantung Harapan kita terdapat resisten clopidogrel. Seperti itu, Prof. Terima kasih. Baik, maksud saya apabila di awal gitu ya, di awal pasien itu ditemukan misalnya hipoventilasi, tadi diusulkan pemberian agregasi trombosit. Nah itu berapa lama kita perlu pantau ya sehingga kita bisa memastikan bahwa itu kita harus ganti. Jadi ini pertanyaan untuk klinisi lah boleh dibilang gitu. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Profesor Suendro. Saya akan mencoba menjawab. Jadi kalau misalnya yang saya lakukan dalam penelitian adalah pasien yang akan dilakukan tindakan IKP, diberikan 6 jam. Setelah 6 jam kita bisa melakukan pemeriksaan. Jadi sebetulnya pemeriksaan clopidogrel itu, pemeriksaan LTA dan agregasi trombosit itu bisa dilakukan pemeriksaan 4 sampai dengan 2 minggu setelah minum obat baru dilakukan pemeriksaan. Jadi menurut saya perlu diperiksa ketika akan dilakukan tindakan atau ketika sudah diberikan obat clopidogrel. Seperti itu, Prof. Terima kasih. Baik, cukup Pak Dekan, terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Suendro. Berikutnya saya persilakan kepada Profesor Dr. Rianto Setiabudi, Psikolog Klinik, untuk menyampaikan pertanyaan dan sanggahan. Silakan Prof. Rianto. Terima kasih Bapak Dekan. Saya juga mau mengucapkan apresiasi saya, penghargaan saya atas jerih payah dan kerja keras Saudari Promovenda. Baiklah, pertanyaan pertama, saudara membuat tinjauan pustaka yang bagus ya. Tapi di halaman 14 saya membaca bahwa saudara menulis bahwa masa paruh eliminasi metabolit aktif dari clopidogrel itu 8 jam. Jadi artinya obat ini kan prodrug ya. Masuk ke dalam badan, diaktifkan menjadi metabolit aktif. Metabolit aktif ini itu ternyata masa paruh eliminasi 8 jam. Jadi dalam 5 kali masa paruh eliminasi 40 jam, kurang dari 2 hari itu ya, mesti obat ini sudah keluar dari badan. Sisanya sudah negligible. Tapi saudara menulis begini, kalau kita memberikan clopidogrel, kita hentikan, maka fungsi trombositnya itu baru kembali setelah 5 hari. Nah, pertanyaan saya, tadi kita hitung, sebetulnya kurang dari 2 hari saja sudah habis obatnya dari badan. Metaboliknya aktifnya sudah tidak ada. Pertanyaannya, mengapa fungsi trombosit itu baru kembali 5 hari? Kita mesti nunggu begitu lama. Silakan. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Rianto. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Jadi yang kita lihat bahwa tadi dikatakan oleh Prof bahwa mempunyai waktu half time-nya itu mempunyai waktu bersihan sekitar 40 jam. Jadi oleh sebab itu waktu mengapa trombosit itu fungsinya kembali normal adalah 5 hari. Jadi di sini yang kita inginkan adalah efek irreversible daripada clopidogrel. Jadi Prof, memang pada pemberian ini juga dipelihara dosisnya, yaitu kita berikan yang dosis hariannya adalah 2 kali 75 mg per oral dari clopidogrel. Jadi kalau menurut saya mungkin kalau yang namanya efek fungsi trombosit kembali normal
itu memang memerlukan waktu 5 hari, tetapi yang kita inginkan adalah efek irreversibel yang diinginkan dari clopidogrel tersebut. Karena 1 menit setelah terblok reseptor ADP itu yang irreversibel. Jadi itu yang kita inginkan. Jadi walaupun dikatakan bahwa dia akan kembali lagi trombositnya menjadi berfungsi normal setelah 5 hari. Begitu Prof, kira-kira. Terima kasih. Oke. Pertanyaan kedua ya. Ya. Di halaman 69, saudara dalam penelitian ini menjelaskan bahwa saudara berhasil mengkonfirmasi terjadinya fenomena yang disebut smoker paradox. Orang lain menemukan, tapi memang dalam penelitian ini saudara menemukan juga, ya, jadi bagus sekali. Jadi orang-orang perokok itu ternyata lebih responsif terhadap pemberian clopidogrel, sehingga secara klinis diuntungkan. Ya, jadi paradoks memang ya. Nah, pertanyaan saya, apakah saudara akan menganjurkan penderita dengan sindroma koroner akut untuk terus merokok atau menganjurkan menghentikannya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang terhormat Profesor Rianto. Kalau memang betul di dalam efek rokok itu ada sesuatu yang meninjus enzim yang akan mengaktifasi daripada clopidogrel. Tetapi menurut saya bahwa orang-orang dengan yang sudah mengalami SKA itu tidak boleh merokok. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa rokok tersebut juga akan bisa menyebabkan faktor resiko terjadinya terulangnya atau terjadi peningkatan dari trombosis. Jadi lebih banyak efek bahayanya karena seperti banyak stres oksidatif, peningkatan inflamasi dan leukosit, mungkin akan terjadi KKM dengan pasien yang terus-menerus melakukan kebiasaan merokok. Demikian Prof jawabannya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Saya kembalikan ke Bapak Dekan. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof Rianto. Berikutnya saya persilakan kepada Profesor Dr. Idrus Alwi, penyakit dalam konsultan kardiovaskuler untuk menyampaikan pertanyaan sangka. Silakan Profesor Idrus. Masih mute Prof Idrus, mohon maaf. Terima kasih pada Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Astuti Giantini, spesialis patologi klinik konsultan MPH, yang telah menyelesaikan saya kira penelitiannya dengan baik. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait penelitian saudara. Kita tahu bahwa sampai saat ini clopidogrel masih merupakan obat antiplatelet yang banyak digunakan secara luas, khususnya pada pasien dengan sindrom koroner akut pasca intervensi koroner perkutan. Dan di dalam penggunaannya, di dalam guideline, masih belum menganjurkan pemeriksaan agregasi trombosit dan pemeriksaan genetic guided yang akan berdampak terhadap outcome klinis. Pertanyaan saya, pada penelitian saudara, ditemukan adanya metilasi CYP2C19 dan ekspresi Mirna 26A yang berhubungan dengan resistensi clopidogrel. Saya kira ini menarik data ini. Namun adanya resistensi clopidogrel sendiri itu tidak terbukti berhubungan dengan komplikasi kardiovaskular mayor. Nah, pertanyaan saya dalam konteks aplikasi klinis, apakah saudara masih tetap menganjurkan algoritma pemeriksaan epigenetik pada pasien SKA pasca IKP yang akan mendapatkan terapi antiplatelet untuk mencegah risiko komplikasi kardiovaskular mayor? Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, pada guideline kita tahu penggunaan antiplatelet ticagrelor saat ini lebih dianjurkan terkait dengan efikasinya pada pasien SKA pasca IKP tanpa melihat hasil resistensi clopidogrel karena memang tidak terlalu dianjurkan. Nah, pada kondisi yang bagaimana? Mohon pendapat saudara, apakah saudara tetap menganjurkan
pemberian clopidogrel dengan pemeriksaan agregasi trombosit sebelumnya pada kondisi seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Profesor Dr. Idrus Alwi, SPPD KKP. Jadi perkenankan saya menjawab sebagai berikut. Jadi untuk pertanyaan pertama, bahwa apakah masih diperlukan untuk pemeriksaan agregasi trombosit jika misalnya sudah diketahui bahwa dia kita tahu bahwa clopidogrel itu masih digunakan secara luas, dan itu juga kalau saya baca bahwa efikasinya atau keamanannya itu sangat baik. Jadi dipakai terutama untuk pasien-pasien kita yang di Indonesia dengan pemakaian BPJS. Selain itu belum ada guideline bahwa harus dilakukan agregasi trombosit. Kalau menurut penelitian saya, Prof, di sini bahwa resisten clopidogrel yang kita curigai itu mendekati angka 50%, itu suatu angka yang sangat tinggi. Jadi menurut saya perlu dianjurkan untuk pemeriksaan agregasi trombosit. Jadi walaupun kita tahu bahwa tidak berhubungan dengan KKM. Jadi kita tidak mengharapkan misalnya adanya hubungan KKM. Tapi kalau misalnya resisten clopidogrel terjadi, kemungkinan daripada restenosis atau retrombosis akan terjadi. Jadi menurut saya masih diperlukan bahwa untuk ada pemeriksaan yang sederhana yang bisa dilakukan untuk mencegah resisten clopidogrel ini. Selanjutnya untuk pertanyaan yang nomor 2. Yang nomor 2 itu bahwa ticagrelor itu memang belum ada guideline bahwa itu dipakai untuk pasca IKP yang sindrom SKA. Jadi menurut saya bagaimana efikasinya itu juga terlihat saya baca bahwa kemungkinan juga bisa menyebabkan perdarahan dari pemberian ticagrelor itu. Jadi apakah kita sebagai klinisi masih tetap menganjurkan pemberian clopidogrel? Jadi menurut saya, Prof, yang sederhana yang bisa dilakukan dari hasil telaah penelitian ini adalah diperiksa dulu agregasi trombosit. Setelah itu klinisi yang akan menentukan apakah ini akan dilakukan penggantian terapi terhadap clopidogrel ini. Demikian jawaban saya, Prof. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Dekan. Terima kasih Prof. Idrus. Berikutnya saya persilakan kepada Dr. Alida R. Harahap, sebagai klinik konsultan PhD untuk mengajukan pertanyaan sangga. Silakan Dr. Alida. Terima kasih Ketua Sidang. Dr. Astuti, selamat ya, sebentar lagi. Mudah-mudahan kita selesai dengan sukses. Saya ingin menanyakan mengenai polimorfisme. Ya. Pada penelitian ini kan salah satu faktor genetik yang diteliti kaitannya baik dengan resistensi clopidogrel maupun dengan KKM. Itu adalah polimorfisme yang berupa SNP pada gen CYP2C19. Ya, yang memang sudah diketahui berperan dalam metabolisme clopidogrel. Nah, dalam hal ini Dr. Astuti mencari alel STAR2 dan STAR3 yang menyebabkan loss of function. Nah, pertanyaannya adalah apakah dalam penelitian ini Dr. Astuti juga memeriksa alel STAR1? Karena kita tahu bahwa STAR1 itu adalah alel yang wild type beneran. Karena kalau tidak diperiksa, berarti yang tidak muncul STAR2 atau STAR3 belum tentu wild type, tapi masih mungkin star-star lainnya dalam gen yang sama. Kan banyak tuh ya starnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah selain STAR2 dan STAR3 ada star lainnya pada gen CYP2C19 yang juga mempengaruhi metabolisme clopidogrel? Nah, kalau iya, bagaimana menurut Dr. Astuti pengaruhnya terhadap hasil yang ditampilkan pada tabel 46 yang memperlihatkan tidak ada hubungan antara STAR2 dan STAR3 dengan
resistensi clopidogrel, karena waktu perhitungan itu dianggap yang bukan star 2 dan star 3 adalah wild type. Mungkin itu dulu, nanti satu lagi. Terima kasih atas pertanyaannya yang terhormat Dr. Alida SPPK PhD. Jadi tadi memang yang kita teliti adalah yang kemungkinan terbesar adanya loss of function dari pada star 2 dan 3 dari CYP2 C19. Jadi kalau kita mungkin memeriksa, kalau kita memeriksa semua dari darah pasien ini, kemungkinan ada star-star lain yang akan dideteksi. Jadi pertanyaannya apakah selain start itu kemungkinan ada. Jadi kalau saya baca di sini bahwa ada phenotype tertentu seperti star 1 misalnya dengan star 2 itu mempunyai intermediate activity dari enzimnya. Sedangkan yang star-star lain misalnya yang lain yang intermediate adalah star 1 dengan star 3, star 2 dengan star 17. Sedangkan yang poor metabolizer itu yang kita cari di sini. Jadi bisa keluar sebetulnya star-star yang lain kalau kita teliti semuanya seperti itu. Dr. Alida, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi apakah Dr. Astuti akan tetap menggunakan istilah wild type untuk yang tidak terdeteksi star 2 dan star 3? Karena untuk menyatakan wild type kita harusnya kan mendeteksi star 1. Kalau yang sepengertian atau saya lebih bagus istilahnya non star 2, non star 3. Karena dia memang bukan wild type. Iya. Maksudnya belum tentu wild type. Terima kasih atas pertanyaannya, Dr. Alida. Saya akan mencoba menjawab bahwa kalau yang saya tahu, yang saya baca itu, mungkin saya juga salah, bahwa yang dikatakan wild type itu adalah yang ada di dalam tubuh orang yang normal. Jadi menurut saya bisa dikatakan bahwa yang ada kelainan itu adalah yang bentuk karir mutantnya, seperti itu, Dr. Alida. Terima kasih. Pertanyaan berikut adalah mengenai hitung leukosit, ya. Jadi waktu memperhitungkan hazard ratio untuk KKM itu dimasukkan parameter hitung leukosit tinggi dengan batasan 10.000 per mikroliter. Ya. Nah pertanyaannya kan itu nilai tersebut kan diambil dari rekam medis. Ya. Nah, pertanyaan saya nilai mana yang diambil? Sebetulnya dalam rekam medis itu ada berapa nilai hitung leukosit sih? Kalaupun diambil satu nilai, apakah itu sudah menggambarkan? Kita tahu kan hitung leukosit itu berfluktuasi ya dari waktu ke waktu. Decision-nya tuh bagaimana ya? Kapan dia diambil itu menyatakan bahwa dia menjadi salah satu faktor untuk KKM. Baik, saya akan jawab. Terima kasih atas pertanyaannya, Dr. Alida PhD. Jadi seperti kita ketahui bahwa data yang diambil oleh saya adalah data ketika pasien itu masuk ke IGD. Jadi ketika akan dilakukan, ketika sudah didiagnosis, menurut saya lalu diambil pemeriksaan leukosit itu dan kita ambil datanya. Jadi memang ada fluktuasinya. Tetapi dari beberapa penelitian juga yang saya tahu yang dilakukan di harapan kita juga bahwa dari penelitiannya Surya Dharma, leukosit yang tinggi yang diambil satu kali juga itu sama mempunyai bisa menilai ke arah outcome. Jadi kenapa hal itu terjadi seperti itu? Menurut saya karena leukosit tinggi itu yang menyebabkan inflamasi sehingga inflamasi itu menjadi pemain kunci dari KKM. Tetapi saya tidak pernah melihat bahwa penelitian lain yang misalnya mengikuti kapan pasien atau berapa kali pemeriksaan yang itu. Jadi yang terbukti dari beberapa jurnal yang saya baca bahwa leukosit yang tinggi adalah sebagai penanda bahwa kemungkinan itu adalah prognostik kemungkinan akan terjadinya KKM. Jadi mungkin saya bisa menerangkan sedikit, Dr. Alida, bahwa leukosit yang tinggi akan mengakibatkan respon terhadap antitrombotik,
penurunan perfusi daripada miokardium dan hiperkoagulasi. Jadi hal-hal tersebut yang kemungkinan bisa menyebabkan KKM, walaupun pemeriksaannya hanya dilakukan 1 kali saja. Terima kasih, Dr. Alida. Terima kasih, Prof. Ari. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih, Dr. Alida. Berikutnya saya persilakan kepada penguji tamu kita, Dr. Biologi Molekuler dari Rumah Sakit Jantung Harapan kita, Ibu Dr. Randa Erlin Listianingsi MKes. Silakan Ibu Dr. Erlin untuk menyampaikan pertanyaan atau sanggahannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Prof. Ari, Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Izinkan saya menyampaikan selamat yang pertama kepada Dr. Astuti untuk setelah selesainya penelitian untuk mendapatkan pendidikan atau gelar doktor ini. Selamat sekali lagi. Namun demikian saya memang dalam posisi ini diharuskan untuk menyampaikan pertanyaan, jadi izinkan saya menyampaikan pertanyaan sesuai dengan posisi saya izinkan menyampaikan pertanyaan dari basic biologi molekuler ya dok ya. Selain yang pertama adalah saya baca dari disertasi saudara bahwa masih ada redaksional yang perlu diperbaiki, yaitu pada daftar isi, mungkin nanti bisa diperbaiki ya dok ya, pada poin 2.6.5 dan poin 2.6.6 itu perlu ditambahkan karena belum masuk dalam daftar isi. Kemudian pada halaman 27 barangkali juga perlu diperbaiki mengenai pengaruh kadar dan ekspresi mikroRNA. Jadi dokter nanti perbaiki untuk apakah kadar, apakah ekspresi mikroRNA, gitu ya. Ini untuk redaksionalnya. Nah, seperti kita ketahui bahwa kadar itu kan adalah pengukuran yang sifatnya numerik, ya. Sementara kalau ekspresi itu adalah sifatnya kategorik. Jadi ekspresi itu apakah upregulated atau downregulated. Baik, nah pertanyaan saya berikutnya adalah mengenai ekspresi mikroRNA. Dokter menyampaikan bahwa pada penelitian ini, ekspresi mikroRNA 26A signifikan berkaitan dengan resistensi clopidogrel. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana pengukuran ekspresi mikroRNA itu? Artinya bahwa pengukuran ini bersifat absolut atau relatif. Ini merupakan kuantitasi untuk ekspresi ya. Silakan. Itu yang pertama, nanti berikutnya. Baik. Terima kasih. Saya ucapkan atas pertanyaan dari Dr. Randa Erlin Listianingsi MKes. Izinkan saya menjawab sebagai berikut, bahwa untuk ekspresi bukan kadar, karena itu yang keluar nanti angkanya adalah upregulated ataupun downregulated. Jadi menurut saya itu kesalahan, jadi harus dihapus kadarnya tetapi memakai ekspresi. Terus yang kedua, perhitungannya dilakukan untuk analisis data yang saya lakukan adalah dengan menentukan interpolasi dari nilai CT sampel yang dihasilkan terhadap nilai CT, ada endogenous control housekeeping gene-nya. Dari interpolasi itu akan diperoleh nilai delta CT sehingga dapat ditentukan apakah ekspresi gen itu mengalami upregulated ataupun downregulated. Jadi dengan membandingkan nilai delta CT dengan kontrol positif. Jadi hasil akhirnya akan dilaporkan dengan bentuk nilai, apakah dia meningkat ataukah dia menurun.
Terima kasih. Itu yang bisa saya jawab. Jadi ini bersifat absolut atau relatif? Jadi absolut kuantitasi atau relatif quantitation? Relatif. Berarti Baik. relatif. Relatif terhadap apa? Terhadap kontrol tadi yang SCT endogenous control housekeeping gene-nya. Relatif terhadap pasien kontrol. Kontrol positif ya, kontrol pasien positif. kontrol ya, bukan endogenous control ya, Dok. Nanti mungkin perlu dikoreksi juga pada metodologi yang Dok tertulis pada disertasi. Ya, jadi relatif quantitation dari ekspresi mikroRNA terhadap pasien kontrol yang kita anggap sebagai mempunyai ekspresi mikroRNA 26A yang normal atau bisa menjadi patokan. Baik, terima kasih. Kemudian mengenai metilasi DNA pada CYP2 C219, pada penelitian ini ditemukan bahwa juga kondisi hipometilasi merupakan salah satu faktor risiko untuk terjadinya resistensi clopidogrel. Bisakah Dok jelaskan apa yang dimaksud dengan kondisi hipometilasi di sini? Dan pada halaman 25 disampaikan di sini bahwa sifat metilasi adalah stabil. Sementara pada introduction, dokter mengatakan bahwa faktor epigenetik itu merupakan faktor yang reversible sehingga bisa dikembalikan ke kondisi normalnya. Mohon klarifikasi mengenai hal ini. Silahkan, Dokter. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Dr. Anda Erlin Listiani, CMKes. Perkenankan saya menjawab sebagai berikut, bahwa yang terjadi adalah hipometilasi pada hipometilasi, jadi metilasi pada promotor gen P2Y12. Hipometilasi itu adalah terjadi penurunan melting curve pada suhu di mana 50% untayan DNA sudah terbuka pada proses denaturasi post PCR. Nah, pada pasien-pasien ini yang hipometilasi daripada gen CYP2C19 itu akan menyebabkan penurunan dari enzim produksi daripada enzim CYP2C19. Jadi menurut saya itu penelitian yang kita dapatkan. Sedangkan yang yang tadi pertanyaan selanjutnya adalah bahwa tertulis di situ metilasi itu stabil. Stabil dalam artian seharusnya jika tidak dipengaruhi oleh tidak mempengaruhi pembentukan proteinnya, seharusnya dia tetap stabil. Tetapi apabila ada pengaruh daripada epigenetik, jadi apabila ada pengaruh dari epigenetik, itu seharusnya bisa bisa dikembalikan lagi fungsinya. Jadi mengapa dikatakan metilasi itu stabil? Karena metilasi itu mengapa metilasi itu dikatakan reversibel? Karena bisa dipengaruhi oleh adanya diet, makanan, ataupun pada demografi atau pada ras-ras tertentu. Jadi menurut saya ini masih reversibel. Oleh sebab itu mungkin pada kalimat nanti yang akan diperbaiki bahwa bagaimana metilasi itu dan bagaimana sifat reversibelnya akan lebih diterangkan lagi. Demikian jawabannya. Terima kasih. Terima kasih, Dokter. Ya. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Dekan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dr. Erlin. Berikutnya juga penguji tamu kita dari Rumah Sakit Jantung Harapan kita, Dr. Lia Gardenia Pertakusuma, Psychiatry Klinik Konsultan, Mars, untuk merupakan pertanyaan dan sangkanya. Silakan Dr. Lia. Ya, terima kasih banyak Pak Dekan, yang saya hormati para guru besar, serta yang saya tentu cintai adalah Dr. Astuti Giantini, spesialis patologi klinik konsultan MPH,
Ini merupakan adik saya karena sesama spesialis patologi klinik. Sebelumnya saya ucapkan selamat karena di tengah kesibukan beliau, bukan hanya sebagai profesional, tetapi juga masih menyempatkan diri menjadi direktur Rumah Sakit UI. Ya, dan ini masih disempatkan juga untuk mengambil kegiatan untuk S3 ini. Saya sekali lagi mengucapkan selamat dan apresiasi. Sedikit saja yang ingin saya tanyakan kepada Dr. Astuti. Penelitian yang baik memang adalah penelitian yang harus bermanfaat. Dan kalau kita lihat di pendahuluan, Dr. Astuti sudah menyampaikan bahwa sindroma koroner akut ini merupakan angka yang ditakutkan di dunia ya, karena potensinya menyebabkan penyebab kematian nomor 1 di dunia dan merupakan prevalensi kedua secara nasional di Indonesia. Jadi penelitian ini menurut saya itu akan sangat bermanfaat. Dapatkah Dr. Astuti lebih detail lagi menyampaikan manfaat penelitian ini, khususnya di bidang laboratorium atau patologi klinik, karena di sini dokter banyak sekali berkegiatan, terutama dalam kegiatan-kegiatan biologi molekuler. Nah, yang kita juga bisa dapatkan dari hasil penelitian Dr. Astuti, bahwa mungkin saja pemeriksaan genetik dan epigenetik ini berpotensi menjadi biomarker baru pada pasien-pasien yang mengalami kelainan jantung ya, terutama dalam SKA ini. Bisakah Dr. Astuti lebih mempunyai saran ya yang lebih detail mengenai bagaimana cara peningkatan untuk teman-teman di laboratorium? Ya, apakah ini bisa dijadikan sebuah pemeriksaan yang tentunya akan bisa bermanfaat bagi klinisi atau bagi masyarakat? Dan kalaupun bisa, apa yang dokter bisa sarankan agar kita-kita yang di laboratorium ini dapat mendukung teman-teman klinisi agar dalam memberikan terapi dan juga menurunkan angka kematian ini bisa semakin baik begitu. Jadi mohon dapat diterangkan. Terima kasih Dr. Astuti. Terima kasih atas pertanyaan yang terhormat Dr. Lia Gardenia Partakusuma SPPK Mars. Jadi menurut saya bahwa manfaat penelitian yang diambil dari hasil penelitian kami ini dapat dijadikan pemeriksaan tambahan pada pasien SKA pasca IKP. Menurut saya bisa, Dok. Jadi sebetulnya tadi juga sudah dibahas di depan bahwa yang penting adalah bahwa pemeriksaan yang sederhana itu bisa dilakukan dulu, dalam artian kita memakai pemeriksaan agregasi trombosit dulu, karena memang hampir 80% bahwa clopidogrel tetap dipakai sebagai dual antiplatelet pada pada terapi pasca IKP. Jadi selanjutnya adalah bahwa dari penelitian ini sendiri juga bisa kita lihat bahwa bagaimana tadi pemeriksaan yang epigenetik, genetik itu menjadi biomarker yang baru. Menurut saya itu juga harus ada. Jadi saya sudah lihat bahwa laboratorium-laboratorium swasta tertentu di luar sudah melakukan pemeriksaan genetik dan epigenetik ini, entah dihubungkan dengan apapun. Tetapi kita sebagai dokter patologi klinik, menurut saya kita harus membuka wawasan lagi bahwa ternyata untuk precision medicine itu dalam artian kita nggak bisa menganggap bahwa satu itu obat itu fit one for all. Jadi ke depan itu akan terjadi sekali kemungkinan bahwa setiap orang akan berbeda interaksi obat itu terhadap orang-orang tertentu. Oleh sebab itu, menurut saya kita sebagai dokter patologi klinik harus membuka wawasan dan kita harus belajar lagi. Bagaimana persiapannya? Persiapannya memang agak ribet sedikit, tetapi saya yakin kalau dokter patologi klinik bisa melaksanakan ini. Jadi kita mulai belajar lagi ke arah ilmu-ilmu dasar dalam hal ini biomolekular. Menurut saya bisa dikerjakan, mungkin agak sedikit ribet, tetapi kita akan menuju ke era seperti itu. Seperti itu jawabannya, Dr. Lia. Terima kasih. Nah, terima kasih Pak Dekan. Apakah mungkin ada satu pertanyaan, masih ada waktu Pak? Silakan Dr. Lia. Silakan. Nah, jadi ini mungkin terkait dengan kondisi COVID ya. Kita tahu bahwa COVID-19 ini ada juga hikmahnya, bahwa dalam sekejap tiba-tiba bermunculan laboratorium molekuler di mana-mana. Ya, jadi kita tidak bisa indahkan bahwa ini adalah juga suatu keberuntungan ya buat dunia diagnostik di Indonesia. Nah, bagaimana menurut Dr. Astuti pandangannya
yang bisa bagaimana ke depan pandangan Dr. Astuti mengenai lab biologi molekuler di Indonesia dan pemanfaatannya. Karena sekarang ini kan sudah ada ya, semua laboratorium menggunakan beberapa unsur ya, memang tidak semuanya tidak sedetail dengan penelitian Dr. Astuti, tapi mungkin Dr. Astuti punya usulan atau pandangan bagaimana nantinya men-switch lab biologi molekuler yang sudah ada saat ini untuk COVID, tapi bisa dimanfaatkan juga untuk mungkin penyakit non-COVID lainnya. Saya ingin pandangannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Dr. Lia Gardenia Partakusuma, SPPK Mars. Menurut izinkan saya menjawab bahwa di dalam laboratorium yang sekarang ada, jadi mulai laboratorium dengan pemeriksaan COVID yang biomolekular, menurut saya kita bisa melakukan pemeriksaan yang lainnya selain COVID. Jadi sebetulnya banyak sekali yang bisa dikerjakan dengan alat tersebut, jadi mulai dari pemeriksaan HBV-DNA, pemeriksaan yang lainnya lah, terutama yang infeksius dan bisa juga bisa juga ada juga yang melakukan pemeriksaan yang tidak seribet dengan yang saya punya adalah melakukan deteksi cepat molekuler dengan pemeriksaan polimorfisme di populasi di Indonesia menurut saya. Jadi bisa sekali dipakai dengan laboratorium yang sekarang sudah ada, bisa dikembangkan untuk pemeriksaan lainnya. Jadi hanya satu, mungkin kita perlu belajar lagi lebih banyak tentang biologi molekuler. Terima kasih Dr. Lia atas pertanyaannya. Terima kasih Pak Dekan, saya rasa sudah cukup. Terima kasih Dr. Astuti. Baik. Ya, terima kasih. Ya kalau lihat waktu sebenarnya ini kita sudah mepet sekali, tapi masih ada 2 penguji yang juga merupakan kopromotor kandidat doktor kita pagi ini. Pertama saya persilakan kepada Profesor Dr. Hayuningsih Dharma DSC dan sebagai klinik konsultan untuk menyampaikan pertanyaan atau sanggahannya. Silakan Prof. Rahayu. Terima kasih Pak Dekan. Pertama saya sampaikan atau ucapkan selamat kepada Dr. Astuti ya. Atas jerih payahnya selama ini akhirnya selesai juga penelitian yang cukup berat ini saya rasa. Saya tidak akan menanyakan hal yang rumit-rumit ya, mudah saja Dr. Astuti. Di sini Dr. Astuti melakukan pemeriksaan agregasi trombosit, dilakukan uji ketelitian, tetapi saya tidak menjumpai hasil atau pemeriksaan uji ketepatan. Apakah Dr. Astuti bisa menjelaskan kenapa? Baik, terima kasih pertanyaannya Profesor Dr. Hayuningsih Dharma SDSC SPPK. Jadi kita melakukan uji ketelitian biasanya di laboratorium sebelum penelitian untuk melihat apakah alat ini bisa dipakai atau tidak. Biasanya melakukan uji ketelitian dan ketepatan. Uji ketelitian yang dilakukan, kenapa tidak dilakukan uji ketepatan? Pertanyaannya, karena uji ketepatan itu memerlukan kontrol. Jadi di sini kontrol tidak ada kontrol yang komersial. Kami hanya mempergunakan kontrol dari pasien, plasma pasien saja yang sudah diketahui angkanya. Seperti itu, Prof. Terima kasih. Pertanyaan kedua, ya, selama ini laboratorium itu ikut berperan dalam tata laksana pasien trombosis, baik trombosis vena maupun trombosis arteri. Ya. Pada pemberian unfractionated heparin dan juga pada pemberian vitamin K antagonis yaitu warfarin, laboratorium melakukan monitoring, dilakukan monitoring secara laboratoris. Nah, berdasarkan hasil penelitian saudara, apakah saudara menganggap bahwa pemeriksaan atau pemberian terapi antiplatelet juga perlu dimonitor secara laboratorium? Kalau perlu, pemeriksaan apa yang bisa dilakukan dan berapa target yang kita harapkan? Dan kapan akan dilakukan pemeriksaan itu? Mohon dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaan Profesor Dr. Hayuningsih Dharma SPPK DSC. Jadi mengenai untuk monitoring laboratorium terhadap terapi antiplatelet, ini apakah perlu dilakukan monitoring? Menurut saya sangat perlu. Jadi kenapa hal itu
sangat menjadi penting karena misalnya jika terjadi resisten clopidogrel itu akan menyebabkan kemungkinan retrombosis dan restenosis yang akan menyebabkan KKM, kemungkinan menyebabkan KKM. Jadi monitoring yang pertama kali yang menurut saya sederhana dan hampir bisa dilakukan di seluruh laboratorium adalah dengan pemeriksaan agregometer, jadi pemeriksaan agregasi trombosit. Kapan dilakukannya? Dilakukannya adalah setelah diberikannya clopidogrel. Jadi kenapa tadi juga sudah dibahas di depan bahwa sebetulnya sehari setelah diberikan clopidogrel juga bisa dilihat. Karena menurut saya tidak ada gunanya suatu pemberian obat tanpa monitoring yang baik. Hal itu untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko KKM. Berapa targetnya? Target yang diinginkan adalah kurang dari 59%. Ini menurut pendapat Gurbel bahwa yang dikatakan resisten clopidogrel apabila terjadi agregasi trombosit 59 ke atas, 59% ke atas. Demikian jawabannya, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Dekan. Ya, terima kasih Prof. Rayu ya. Last but not least, yang juga kopromotor saudara, Dr. Renan Sukmawan, Sarjana Teknik SPJP Konsultan PhD Mars untuk menyampaikan pertanyaan dan sanggahannya. Silakan, Dr. Renan. Baik, Pak Dekan, terima kasih. Apakah suara saya cukup terdengar? Jelas sekali, Dr. Renan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Tentu selamat dan terima kasih, Dr. Astuti. Jadi kita sama-sama beberapa tahun ini kolaborasi Departemen Kardiologi dan Departemen Patologi Klinik. Kita coba bersama-sama menjawab puzzle pertanyaan klinik kita. Mengapa sepertiga lebih orang Indonesia tidak mengolah clopidogrel? Mereka menjadi non-responder. Ini terbukti pada pasien-pasien kita yang menjalani infark miokard yang secara protokol harus mendapat clopidogrel yang merupakan obat standar yang sudah kita berikan katakanlah 15-20 tahun terakhir. Tapi ternyata kita menemukan fakta seperti ini dan kita sudah menjawab bersama-sama mencoba menjawab ini. Saya perlu laporkan pada Pak Dekan bahwa ada sejumlah PPDS baik patologi klinik maupun kardiologi juga telah berhasil menambahkan studi dengan mengambil beberapa sisi lain dari pohon besar penelitian ini. Saya ingin bagaimanapun harus tetap memberikan pertanyaan ya Dr. Asti ya. Jadi pertanyaan pertama barangkali saya ada fakta yang kita temukan bahwa terdapat perbedaan hasil ketika kita memakai agregometri dengan memakai pemeriksaan reaktivitas platelet dengan Verifino misalnya dalam menentukan clopidogrel non-responder. Dan ketika kita memakai pemeriksaan reaktivitas platelet itu maka ternyata hasilnya lebih banyak yang signifikan daripada kita memakai pemeriksaan agregometri dengan LTA ini. Mohon tanggapan dulu, Dr. Asus sebagai seorang patolog klinis untuk perspektif kita ke depan dalam menilai ini sebelum pertanyaan kedua. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Renan atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Jadi kalau menurut saya pemeriksaan agrego LTA dengan agregometer atau biasa istilahnya agregasi trombosit dengan LTA dengan agregometer itu memang akan hasilnya berbeda dengan Verifino. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena pada LTA yang diukur adalah transmisi cahaya dari PRP dengan pemberian agonis ADP dan akan mengaktifkan dua reseptor. Jadi ada reseptor P2Y12 dan P2Y1. Sedangkan pada Verifino itu yang diaktifasi adalah yang melalui reseptor P2Y12. Kenapa? P2Y1-nya tidak teraktivasi karena diberikan reagen lain yang mengandung prostaglandin S1 atau PGS1. Seperti itu. Jadi mungkin nanti kalau kita lakukan lagi penelitian dibandingkan biasanya sih agak berbeda sekitar 40%, lebih rendah dibandingkan dengan LTA. Demikian, Dr. Renan, terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah ada beberapa PPDS kita juga publish ini dengan Verifino dan hasilnya memang beberapa signifikansinya lebih tinggi. Tapi kita akan lihat lebih lanjut lagi. Pertanyaan kedua, Dr. Astuti, saya kira penelitian ini nggak lepas dari situasi sekarang kita ke depan akan berada pada era precision medicine, personalized medicine.
dan farmakogenomik salah satu hal yang kita tahu menjadi hal penting untuk pasien-pasien kita ke depan. Dan kita juga berada pada era di mana digital health dengan bantuan artificial intelligence, algoritma menjadi sangat penting untuk precision medicine dan bahkan preventif dan prediction medicine untuk pasien-pasien kita ke depan. Salah satu kegagalan AI sudah ditengarai dalam 2-3 tahun terakhir adalah AI itu race problem. Kita tahu bahwa problem resistensi clopidogrel ini lebih tinggi pada pasien-pasien Asia daripada Kaukasian. Dan kita menemukan beberapa hal seperti polimorfismenya lebih tinggi, adanya yang kita lihat juga dengan DNA, masalah dengan yang kita jawab sekarang dengan mencoba melihat epigenetik masalah ya, genetik dan epigenetik ini. Bagaimana pandangan Dr. Astuti untuk kedepannya? Bagaimana kita bisa integrasikan sehingga kita bisa punya sesuatu yang bisa lebih menjawab pertanyaan ini dengan bantuan AI, misalnya kita bisa lebih banyak data-data farmakogenetik orang Indonesia, data lab ya masuk, ditambah faktor risiko dari klinik, dan ini bisa lebih presisi dalam menjawab pertanyaan klinis dan memberi outcome klinis yang lebih baik pada pasien-pasien kita ke depan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Dr. Renan Sukmawan. Baik, izinkan saya menjawab. Jadi kalau menurut saya di dalam AI itu yang kita lihat ini terutama kepentingan data dari penelitian yang kita dapatkan. Jadi menurut saya, Dok, kita harus banyak lagi meneliti di berbagai ras, sebagai suku bangsa Indonesia, karena suku bangsa kita itu kan banyak banget ya. Nggak tahu campurannya apa saja, kita tidak tahu. Seperti kita ketahui bahwa untuk di Asia itu memang lebih tinggi jauh dibandingkan dengan orang-orang di Eropa. Jadi menurut saya kita harus membuat AI tersendiri. Jadi itu kepentingannya barangkali dari AI itu dengan melihat hasil agregasi trombosit atau perivinal, dengan tadi yang seperti saya perlihatkan ada sedikit anjuran dari saya sebagai peneliti bahwa jika misalnya pasiennya tidak merokok, terus misalnya ada agregasi trombosit, kira-kira apa sih yang bisa ditindaklanjuti untuk klinisi. Menurut saya perlu lagi penelitian yang lebih luas yang untuk melihat lagi keragaman daripada genetik maupun epigenetik dari suku bangsa kita. Terima kasih Dr. Renan, itu yang bisa saya jawab. Terima kasih Pak Dekan. Saya puas, saya kembalikan kepada Pak Dekan. Waktu habis, ujian selesai. Terima kasih kepada Dr. Astuti dan juga para penguji, dan tentu juga kepada Bapak Ibu sekalian. Ujian berakhir, kini izinkanlah kami mengadakan sidang tertutup untuk memberikan penilaian dan sidang ditunda beberapa saat. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia meninggalkan ruang sidang. Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia akan diskors untuk beberapa saat, di mana agar dapat menunggu. Terima kasih. Hadirin undangan yang terhormat, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia kembali dilanjutkan. Tim penguji promosi doktor Universitas Indonesia memasuki ruang sidang. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia kembali dilanjutkan. Ketua sidang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia dibuka kembali. Calon doktor, Saudara Dr. Astuti Giantini, Spesialis Patologi Klinik Konsultan MPH, kami telah mempelajari disertasi serta memperhatikan pembelaan saudara atas pertanyaan dan sanggahan dari para penguji. Promotor yang diketuai oleh Dr. Ina Susianti Timan, Spesialis Patologi Klinik Konsultan Mars, telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan studi, dan Ketua Program Studi telah melaporkan hasil ujian kualifikasi, usulan penelitian, seminar, dan ujian prapromosi. Berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat Dr. Astuti Giantini, Spesialis Patologi Klinik Konsultan MPH, menjadi doktor dalam program studi ilmu kedokteran dengan yudisium cum laude.
Saya persilakan promotor Dr. Ina Susianti Timan, Patologi Klinik Konsultan Mars untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Dr. Ina. Terima kasih. Salam sejahtera, selamat siang. Yang terhormat Bapak Dekan FKUI, Profesor Dr. Arif Fahrial Syam, SPPD, KGH, MMB, beserta jajaran dekanat. Terima kasih atas kesediaannya memimpin sidang terbuka pada hari ini. Yang terhormat seluruh tim promotor, tim pembimbing, penguji, khususnya Dr. Anda Erlin Listiansi MKes, dan Dr. Lia Gardenia Partakusuma SPPK Konsultan MM Mars, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing Promovendus selama waktu penyelesaian program S3 serta hadir pada sidang hari ini. Yang terhormat keluarga Dr. Astuti Giantini, para guru besar, sejawat dokter, serta para undangan. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri sidang pada hari ini menyaksikan keberhasilan Dr. Astuti Giantini SPPK Konsultan mempertahankan disertasi S3-nya meski di tengah pandemi COVID-19 ini. Pada hari ini dengan karunia Yang Maha Kuasa, kita telah mendapat tambahan pengetahuan dalam bidang ilmu kedokteran, khususnya laboratorium klinik, mengenai ilmu yang membuka peran faktor genetik dan epigenetik pada bidang kardiologi. Sindroma koroner akut merupakan salah satu masalah kesehatan nasional, mempunyai angka morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Intervensi koroner perkutan dan terapi antiplatelet merupakan tata laksana yang penting. Dalam penelitiannya mengenai faktor genetik dan epigenetik terkait resistensi clopidogrel, Dr. Astuti SPPK Konsultan telah menemukan adanya cukup banyak karier mutan polimorfisme yang dapat mempengaruhi proses suaran pada penderita yang mendapat terapi tersebut, yang akan mempengaruhinya terjadinya kejadian kardiovaskuler mayor. Temuan ini tentunya dapat memberikan kontribusi pada penata laksanaan pada penderita sindroma koroner akut di Indonesia. Penelitian yang dilakukan ini sangat kompleks, membutuhkan pengetahuan yang harus menghubungkan bidang biomolekuler dengan laboratorium klinik serta ilmu terapan klinis. Saya sungguh menghargai ketekunan Dr. Astuti SPPK Konsultan dalam melakukan dan menyelesaikan penelitian ini meskipun di tengah kesibukan dan tanggung jawabnya yang sangat besar, antara lain sebagai Kepala Unit Inap Terpadu Gedung ARSTM pada waktu yang lampau dan sekarang sebagai Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Indonesia. Ini tentunya merupakan suatu perjuangan yang sangat berat dengan segala pengorbanannya baik material maupun non-material, termasuk untuk keluarga. Hari ini semua pengorbanan tersebut terbayarkan dengan diraihnya jenjang akademik tertinggi Dr. Astuti Giantini SPPK Konsultan dengan yudisium cum laude. Hari ini bukan akhir dari perjuangan Dr. Astuti, tetapi merupakan langkah awal dalam menapaki langkah sebagai praktisi dan ilmuwan dengan beban bukan saja sebagai staf Departemen Patologi Klinik FKUI, sekaligus menjadi Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Indonesia, yang juga terkait dengan pengajaran, pelayanan, penelitian, dan diharapkan semakin mampu menggali segala potensi sehingga keberadaan Dr. Astuti dapat memberi warna baru yang semakin membawa kemajuan baik untuk mahasiswa, teman sejawat, masyarakat ilmiah, masyarakat awam, maupun pasien dan keluarganya. Di pundaknya terdapat beban berat karena begitu banyak harapan sejawat di lingkungan kerja, sejawat sesama spesialis patologi klinik, serta masyarakat yang menantikan hasil karya pemikiran serta prestasi yang saya yakin akan membanggakan sehingga akan memajukan dunia pendidikan dan kedokteran di Indonesia. Pada kesempatan ini saya sampaikan ucapan selamat saya beserta tim penguji, tim pembimbing kepada Dr. Astuti Giantini SPPK Konsultan MPH, suami Bapak Julius Deges, anak beserta keluarga besar, Departemen Patologi Klinik FKUI RSTM, serta keluarga besar Rumah Sakit Indonesia atas pencapaiannya. Terima kasih kepada semua undangan yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada sidang terbuka ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Demikian Pak Dekan. Ya, terima kasih Dr. Ina ya. Pertama-tama tentu saya atas nama penat sidang dan juga penat Fakultas Kedokteran mengucapkan selamat kepada Dr. Astuti Giantini atas prestasinya hari ini. Dan saya juga lihat luar biasa ini yang hadir 132, ini saya buka dulu dengan pantun.
selayang pandang saya memandang begitu lengkap yang hadir di promosi. Dr. Astuti, bosnya RSUI, tak pernah lelah untuk berprestasi. Yang terhormat Bapak Wali Kota Depok, Pak Idris, terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita tadi dari pagi tadi dengan semangat yang luar biasa mendukung Dr. Astuti. Saya rasa dengan keberadaan Rumah Sakit UI memang hubungan RSUI dengan Depok begitu mesranya ya. Kita tahu juga beberapa hari yang lalu Pak Presiden datang ya ke RSUI, karena saya sampaikan di sini Dr. Astuti ya, Dr. Astuti, RSUI adalah satu dari 10 rumah sakit terbanyak melayani vaksinasi di Indonesia. Jadi itu yang salah satu alasan kenapa Pak Presiden mau lihat langsung apa sih yang dikerjakan oleh Dr. Astuti dan kawan-kawan di RSUI. Itu selamat, itu membanggakan buat kita semua, khususnya warga Universitas Indonesia dan tentu juga untuk warga Depok. Terima kasih juga kehadirannya di sini Direktur Utama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Dr. Distina Liasuti. Terima kasih Dr. Lis hadir, dan juga kepada Dewan Ketua dan Pengawas Rumah Sakit Universitas Indonesia, Dr. Fatima Jan Rahmat, terima kasih atas kehadirannya Dok, dan juga Direktur Rumah Sakit Jantung Jakarta, Dr. Yusuf Rahmat, terima kasih. Dan saya juga lihat di sini ada Direktur Rumah Sakit Permata Cibubur, Dr. Mira Roziati Dahlan Mars, terima kasih. Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Dr. Gigi Novarita, terima kasih. Dan rekan saya ini sama dekan, dan kebetulan memang Dr. Astuti ini lulusan Unsrat dan teman dekat dari dekan FK Unsrat, Dr. Billy Johnson Keppel, Master of Medical Science. Terima kasih Pak Dekan hadir di tengah-tengah kita. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Guru Besar Fakultas Kedokteran Unpad, Profesor Dr. Ida Parwati, Dr. Ida Parwati, Fakultas Klinik Konsultan. Saya juga berapa kali kalau tidak kalah hadir sebagai penguji di Unpad dan ketemu dengan beliau, karena beliau memang salah satu KPS ya Prof ya, untuk S3 di Unpad waktu itu. Kemudian juga Guru Besar Fakultas Farmasi UI, Profesor Dr. Retnosari Andrajati, terima kasih. Beberapa guru besar FKUI saya tentu yang ada di sini sebagai penguji, dan saya lihat juga tadi ada Profesor Dr. Pampang Budi Siswanto, terima kasih. Dan jajaran dari Universitas Indonesia, di sini saya lihat ada Profesor Dr. Insinyur Ganjar Kiswanto, Direktur Operasi Pemeliharaan UI, dan tentu tim dari Rumah Sakit UI sendiri, full tim ini ya. Jadi direktur-direktur hadir di sini, dan juga beberapa kadep juga di lingkungan FKUI RSM juga hadir, Dr. Nuri dan juga Dr. Nuri dan juga Dr. Sonar Manigoro. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tentu kami dari pimpinan fakultas merasa berbahagia karena salah satu di sisi lain memang saat ini beliau sebagai Direktur Utama Rumah Sakit UI, tapi sejatinya beliau juga staf Departemen Patologi Klinik FKUI RSM. Jadi paling tidak untuk Departemen Patologi Klinik menambah lagi satu kekuatan seorang doktor yang kebetulan juga lulus dengan cum laude. Ini tentu membahagiakan buat Departemen Patologi Klinik saat ini dan memotivasi yang muda-muda, junior-juniornya untuk sama berprestasinya seperti dokter-dokter Astuti. Saya rasa ya di tengah kesibukan beliau sebagai Direktur Rumah Sakit UI di tengah pandemi ini begitu masih sempat untuk menyelesaikan studi S3-nya dan membuat papernya, dan juga alhamdulillah ya sudah ada yang publikasi internasional sehingga bisa tampil hari ini untuk menyampaikan disertasinya tadi. Dan dari segi studinya sendiri, saya rasa tadi dari para penguji juga sudah menyampaikan ini suatu temuan yang luar biasa. Setuju saya dengan Dr. Renan di tengah era precision medicine, ya personalized medicine. Jadi ngobatin pasien itu nggak bisa lagi misalnya secara pukul rata begitu ya. Sekarang ini sudah personalized, one by one, ya satu pasien. Karena memang demikian adanya faktanya. Kita selalu bilang clopidogrel efektif untuk mencegah terjadinya acute sindrom misalnya untuk pasien-pasien yang memang
sudah ada risiko. Tapi kenyataannya ternyata ada hal-hal yang kita temukan, pasien-pasien itu mengalami resisten mengenai clopidogrel. Nah ini Dr. Astuti membuktikan hal tersebut, ya, ada faktor genetik dan epigenetik terkait dengan hal ini. Saya juga kebetulan melakukan riset untuk hal tersebut di bidang Helicobacter pylori. Saya juga menemukan ternyata sama-sama orang Indonesia, tapi etnisnya berbeda, prevalensinya berbeda, dampak buat pasien pun juga berbeda, begitu ya. Nah, inilah hal-hal yang memang harus kita perhatikan. Masih question mark untuk COVID-19. Kita bisa lihat pada beberapa ras etnik jangan-jangan memang juga kuat untuk menghadapi COVID-19 ini. Tapi nggak apa-apa, itu PR kita untuk menyelesaikan itu. Apakah memang demikian adanya, begitu ya. Jadi sekali lagi ini merupakan kebahagiaan buat kita semua, dan tadi juga Dr. Renan menyampaikan ada juga PPDS yang terlibat di dalam riset ini, dan kita berharap publikasi-publikasinya. Secara khusus untuk Dr. Astuti, ya, saya melihat tetap, walaupun bagaimana saya di sini bicara atas nama pimpinan fakultas kepada Dr. Astuti. Saya lihat memang baru aktif di dalam 1 tahun ini untuk menghasilkan beberapa paper internasional. Saya rasa saat ini pandemi ini di satu sisi memang kita mengalami suatu musibah, tapi di sisi lain banyak pembelajaran dengan pandemi ini. Saya rasa begitu banyak data yang luar biasa ada di RSUI, ya, begitu juga termasuk beberapa yang juga kita sudah lakukan sequencing-nya, dan kita temukan memang beberapa mutasi di situ. Jadi silakan nih Dr. Astuti untuk mengeksplorasi tersebut dan juga mempublikasikan tersebut, begitu ya. Timnya kan kuat di sana. Mulailah paper-paper mengenai COVID-19 ini juga akan lahir dari RSUI, dan juga tentu ada beberapa paper seperti yang terakhir untuk stem cell yang kemarin juga sudah kita publish, kita rilis di media, juga melibatkan RSUI. Jadi ke depan saya rasa potensi yang luar biasa ini tolong juga dimanfaatkan Dr. Astuti untuk bisa terus menyelesaikan beberapa paper lahir dari riset ini, dan juga paper-paper lain akan lahir dari kasus-kasus COVID-19 khususnya yang ada di RSUI. Saya rasa ini bukan sesuatu hal yang sulit, ya, karena di tengah kesibukan seperti ini aja gelar doktor cum laude aja bisa diraih, apalagi cuma paper-paper internasional. Saya rasa itu bukan hal yang susah, begitu ya. Ya itulah tugasnya dekan, cuma begitu doang. Ya saya cuma bisa ngomong doang. Ya kalau saya cuma hanya bisa mengingatkan, gitu ya. Dan mudah-mudahan ini amanah ini saya sampaikan kepada Dr. Astuti bisa diselesaikan, bisa benar-benar diwujudkan dengan baik. Tapi tentu saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada kesempatan ini kepada suami tercinta Pak Julius Deges dan juga Ananda, Ayu Asri, Ayu Anastasia, Abi Dimas, Abi Novaldi. Ya, mohon maaf tadi kalau Pak Dekan menitipkan lagi nih. Jadi setelah jadi Dr. Astuti, ya, ibunda tercinta, istri tercinta juga paling tidak di tengah kesibukannya juga siap-siap untuk melahirkan publikasi-publikasi dari tulisan-tulisan atau riset-riset yang ada. Jadi paling tidak jangan tanggung, ya, ini dokter sudah diraih dengan demikian dalam tanda petik di tengah kesibukan, dan mestinya juga paper-paper internasional akan lahir di sini. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya tentu mengucapkan terima kasih, dan secara khusus saya akan sampaikan di sini. Saya kasih note sedikit bahwa Dr. Astuti ini adalah ingat, jadi gampang sekali mengingatnya, beliau ini adalah doktor ke-17 FKUI di tahun 2021. Ya, jadi angka keramat 17 itu angka keramat, walaupun saya tidak percaya keramat-keramat, tapi 17 itu adalah sesuatu yang memang mudah diingat, ya. Dan Dr. Astuti adalah doktor ke-17 tahun 2021 FKUI, dan cum laude pula lagi, gitu ya kata orang Medan. Dan terima kasih juga tentu saya sampaikan kepada Ketua Program Studi dan juga Ketua Tim Penguji Profesor Dr. Swenbrook dan penyakit dalam konsultan penyakit tropik infeksi atas upayanya yang luar biasa sehingga bisa mengantarkan peserta didik S3 kedokteran. Ini kalau saya lihat note saya terakhir di sini
bahwa memang 3 terakhir termasuk Astuti ini dihasilkan beberapa nih cum laude terakhir ini ya. Jadi mudah-mudahan ini peserta didik berikutnya pun juga bisa menyelesaikan studi dengan cum laude ya. Terima kasih Profesor Dr. Suhendro. Kemudian juga saya tentu mengucapkan terima kasih kepada promotor Dr. Ina Susianti Timan dan juga kepada co-promotor Profesor Dr. Rahayuningsi Dharma dan juga Dr. Renat Sukmawan. Pada kesempatan ini tentu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para penguji ya, Profesor Dr. Rianto Setiabudi, all out ini Prof. Rianto dan Prof. Rahayuningsi ini mensupport Dr. Astuti ya, saya rasa luar biasa, guru-guru yang memang dedikasi tinggi FKU ini, suami istri luar biasa Prof, saya salut sekali dengan Prof berdua. Kemudian juga mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Idrus Alwi, kemudian juga Dr. Alida Rahab, kemudian juga kepada penguji tamu kita, Dr. Anda Erlin Listianingsi MTes, dan juga Dr. Lia Gardenia Pertakusuma sebagai Patologi Konsultan FM Mars atas dukungannya ya. Penguji tamu kita berdua ini juga turut mensupport keberhasilan Dr. Astuti Giantini. Sekali lagi saya atas nama pimpinan fakultas mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian semua, luar biasa 131 orang yang ada di sini. Saya rasa juga di channel di YouTube juga ada yang menonton ini, menyaksikan keberhasilan ini, dan saya tutup dengan pantun sehubungan dengan RSUI di Kota Depok. Ke Depok beli dodol jambu biji. Nah itu memang katanya kalau belum pernah ngerasain dodol jambu bijinya Kota Depok itu belum pernah ke Kota Depok gitu ya. Jadi tolong cari nanti kalau kebetulan cari jangan lupa beliin satu nggak usah sekeranjang lah, 1 biji aja untuk Pak Dekan di sini. Saya juga udah kangen ini makan dodol jambu biji. Ke Depok beli dodol jambu biji, ke Pondok Cina berobat ke RSUI karena sejatinya memang RSUI itu ada, kalau mau ke RSUI itu turunnya di stasiun Pondok Cina ya Bu Dirut ya. Nanti kita berharap kalau jalan tembus ini Pak Wali Kota ya, Pak Presiden sudah hadir kemarin dan sudah dititipin, segera akan dibuka itu pintu dan insya Allah jadi nggak usah muter lagi pasien dari Depok untuk berobat ke RSUI. Mohon maaf ini saya masih berpantun jadi saya ulang lagi. Ke Depok beli dodol jambu biji, ke Pondok Cina berobat ke RSUI. Selamat untuk Dr. Astuti Giantini, riset S3-nya bermutu tinggi. Demikian Bapak Ibu sekalian. Baiklah, ujian promosi doktor telah selesai dan sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.